Halo Pak, welcome back to Momo Info sama aku Andini. Apa kabar sih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi wisata yang besar, mulai dari panorama alam hingga kulinernya yang memiliki keistimewaannya tersendiri. Namun demikian, ternyata tidak banyak loh yang tahu tentang destinasi wisata di Makassar. Tanpa berlama-lama lagi, aku bakal kasih tahu ke kamu 6 destinasi wisata yang wajib banget untuk kamu kunjungi ala Momo Trip. Stay tune terus ya! Yang pertama, air terjun Leang Pak Niki. Air terjun Leang Pak Niki atau Gua Kalong letaknya berada di perbatasan Desa Buakang dan Desa Ranalowe, Kecamatan Bungaya. Dinamakan air terjun Leang Pak Niki karena di dekat air terjun terdapat gua yang dihuni kalong, sejenis kelawar yang berukuran besar, tapi bukan Batman ya, Momopal. Air yang mengalir sangat segar dan dingin, pas banget nih untuk kamu main air atau mandi di bawahnya jika mengunjungi air terjun ini. Tapi kamu harus hati-hati ya Momopal, apabila debit air cukup tinggi, karena arusnya akan kuat sekali. Waktu tempuh yang diperlukan kurang lebih 1 jam dari kota Makassar, dengan jarak tempuh kira-kira 60 km. Akses menuju air terjun Leang Pak Niki terbilang cukup bagus dan jalan sudah beraspal. Hanya memerlukan sekitar kurang lebih 30 menit dari jalan raya menuju ke lokasi air terjunnya. Apabila kamu datang pada saat musim kemarau dan menggunakan kendaraan roda 2, bisa mencapai lokasi terdekat air terjun Momopal. Tinggi air terjun ini mencapai 10 meter loh Momopal. Nah, jika kamu mau mengunjungi lokasi ini, disarankan saat cuaca cerah ya. Biasanya debit air lebih stabil dan air terlihat lebih jernih Momopal. Lanjut ke destinasi kedua nih. Masih seputar air terjun, cuma air terjun yang satu ini nggak kalah indahnya deh Momopal. Yuk disimak! Spot kedua ada air terjun Tamak Lulua yang indah dan teristimewa nih Momopal. Jadi, salah satu air terjun teristimewa yang terletak di Desa Ramba, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Air terjun Tamak Lulua juga dikenal dengan nama air terjun Bosolo. Untuk menuju air terjun ini memang terbilang cukup menantang Momopal, karena kamu harus mendaki dengan kondisi jalan yang terjal dan bebatuan. Namun rasa letih dan capek kamu akan terbayarkan dengan indahnya air terjun Tamak Lulua dan ditemani dengan hamparan ladang jagung yang membentang luas. Tips nih untuk Momopal yang ingin menuju air terjun ini. Sebaiknya kamu lebih berhati-hati karena perjalanan ke air terjun terjal serta memiliki sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Lalu gunakan sepatu yang nyaman karena perjalanan menuju air terjun Tamak Lulua cukup berat. Keindahannya nggak main-main Momopal. Dengan ketinggian kurang lebih 40 hingga 50 meter, air terjun ini sangat indah loh. Namun sedikit miris Momopal, pasalnya air terjun ini kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto. Karena hal tersebut, kepala desa dan masyarakat yang bergotong royong untuk membangun fasilitas kawasan air terjun ini. Indah banget kan Momopal? Semoga pemerintah segera memfasilitasi wisata air terjun ini agar lebih indah dan lebih aman lagi untuk dikunjungi. Selanjutnya ada ramang-ramang nih Momopal. Penasaran kan? Yuk simak ulasannya. Kawasan wisata Ramang-Ramang berada di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan ini menawarkan panorama gugusan pegunungan kapur. Selain itu, terdapat juga sungai dan hamparan sawah di kawasan yang merupakan bagian dari geopark. Ramang-Ramang mulai dikembangkan pada tahun 2014 oleh masyarakat desa Salenrang. Tempat wisata yang berjarak 40 km dari kota Makassar ini populer karena media sosial loh. Buat Momopal yang mau berkunjung ke sana, disarankan untuk naik perahu menuju Kampung Berua. Harga sewa perahu bervariasi tergantung kapasitasnya. Pada bulan Juli tahun lalu, Bapak Sandiaga Uno meresmikan Desa Wisata Ramang-Ramang sebagai salah satu destinasi wisata nasional Momopal. Dan diharapkan desa ini menjadi daya tarik untuk wisatawan baik lokal ataupun mancanegara, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oh iya, selain pemandangan gunung kapur, sungai, dan sawah,
Di sini juga memiliki ratusan gua yang dikabarkan pada zaman dahulu gua tersebut pernah ditinggalkan manusia prasejarah. Jejak mereka tergambar melalui lukisan berusia 40.000 tahun di dinding gua. Cetakan tangan yang ditemukan hampir semua gua menandakan jika gua tersebut pernah ditinggali. Banyak orang yang berpendapat cetakan tangan tersebut selain menandakan keberadaan mereka juga menjadi ritual keagamaan mereka memopal. Oh iya, infonya ramang-ramang ini akan didatangi untuk dinilai oleh UNESCO loh Momopal. Apakah kawasan ini layak menjadi destinasi UNESCO Global Geopark? Ya udah pasti dong, udah pasti bakal lolos ya kan? Oke, lanjut ya. Yang terakhir ada Pulau Lanjukang Momopal. Yuk kita lihat pulau yang keindahan alamnya masih terjaga. Keindahan alam yang masih terjaga menjadikan Pulau Lanjukang sebagai objek wisata yang tidak boleh ketinggalan untuk dijelajahi Momopal. Masuk menjadi bagian gugusan Pulau Spermonde, pulau ini hanya memiliki luas area sekitar 6 hektar saja. Termasuk pulau yang kecil. Letaknya pun berada di lokasi terpencil yang tidak banyak dijamah oleh manusia. Meskipun begitu, pesona keindahan yang menggoda tidak boleh dipandang sebelah mata. Para pencinta wisata bahari tentunya merasa puas, bahkan sejak melihat pulau tersebut dari kejauhan. Dikelilingi oleh pasir berwarna putih dan lembut yang ditambahkan dengan perairannya yang begitu tenang, Pulau Lanjukang menjadi kepulauan yang paling diminati dari jajaran kepulauan Spermonde ini. Karena perairannya yang tenang, pulau ini sangat cocok untuk aktivitas snorkeling. Wisatawan dapat melihat berbagai terumbu karang beserta ikan-ikan kecil yang berenang lalu lalang. Jenisnya beragam, dari clownfish hingga lionfish Momopal. Dapat dengan mudah ditemukan di antara terumbu karang yang tumbuh dengan sempurna. Buat Momopal yang tidak terlalu jago berenang atau menyelam, disarankan untuk tidak menjajal daerah pesisir pantai sebelah timur pulau tersebut ya. Karena kedalamannya yang dimiliki bisa mencapai 4 hingga 5 meter. Jika dibandingkan dengan pesisir sebelah baratnya yang hanya memiliki kedalaman 1 meter saja. Nah, ada baiknya Momopal yang tidak bisa snorkeling dan berenang, kamu bisa ke sisi bagian barat. Selain lebih aman dijangkau, sisi pantai ini pun menyediakan pemandangan bawah laut yang begitu bervariatif. Hal yang unik di pulau ini yaitu luas lahan yang tidak besar, membuatnya dihuni oleh sekitar 15 kepala keluarga saja Momopal. Menurut data yang didapatkan, pulau ini memiliki jumlah total penduduknya tidak lebih dari 50 orang saja. Sebagian besar dari mereka memiliki profesi sebagai nelayan, di mana hasil tangkapannya akan dijual ke kota Makassar. Sekian Momo Info kali ini, terus saksikan Momo Info lainnya ya untuk referensi liburan kalian. Aku Andini pamit, sampai jumpa di Momo Info selanjutnya. See you!